Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Stefano Gary Gustiawan dengan NIM 124230117 akan mempresentasikan hasil database dari tugas manajemen basis data dengan tema bank. Jadi saya memilih bank sebagai database saya. Ada pembukaan. Ada 4 pembahasan yaitu latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua RRD dan RAT database, yang ketiga langkah pengamanan dan database, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke menu pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari database saya yang saya buat ini adalah basis data bank dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan akses cepat dan terstruktur ke data yang diperlukan untuk laporan. Ini mengurangi ketergantungan pada proses manual dan peningkatan produktivitas. Basis data dapat menyimpan informasi tentang transaksi, portofolio, dan aset. Dengan menggunakan data ini, bank dapat melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan pencegahan. Laporan keuangan bank memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan institusi. Basis data memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data keuangan untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terkini. Saya membuat basis data ini juga memiliki suatu tujuan. Ya, tujuan pembuatan dari basis data ini adalah basis data bank memungkinkan pelacakan transaksi pelanggan dan menyimpan riwayat transaksi. Ini akan membantu dalam menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dan analisis perilaku pelanggan, informasi tentang karyawan cabang, dan struktur organisasi disimpan dalam basis data untuk keperluan manajemen sumber daya manusia dan operasional cabang. Basis data dirancang dengan keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data sensitif. Pengelolaan hak akses memastikan bahwa hanya orang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Selanjutnya adalah entitas. Pada basis data bank ini saya memilih 7 entitas yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah account, yang kedua account owner, yang ketiga cabang, yang keempat currency, yang kelima customer, yang keenam employee atau karyawan, yang ketujuh transaksi. Lalu ada ERD dari ERD dari basis data yang saya gunakan. Di sini ada ERD yaitu entitas account, memiliki atribut customer ID, customer ID, account ID, terus balance, dan account type atau tipe akun. Yang kedua adalah customer, memiliki atribut yaitu email, customer ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada account owner yang memiliki atribut account owner ID, ownership type, customer ID, dan account number. Yang selanjutnya ada cabang, memiliki atribut ID cabang, nama, ID manajer cabang sebagai foreign key-nya, lokasi, nomor telepon. Lalu employee memiliki primary key employee ID, nama, jabatan, dan gaji. Kemudian ada currency, memiliki primary key currency ID, currency code, currency name, dan exchange rate atau nilai tukar. Yang terakhir ada transaksi. Transaksi memiliki atribut primary key yaitu transaction ID, lalu amount, dan account number sebagai foreign key, kemudian employee ID sebagai foreign key, transaction type tipe, transaction
date atau tanggal transaksi, lalu ada foreign key currency ID. Untuk hubungannya pada tabel-tabel tersebut, pada entitas tersebut adalah yang pertama hubungan one to many antara customer dan account. Yang kedua hubungan one to many antara account dan transaction. Yang kedua adalah hubungan one to many antara employee dan cabang. Yang keempat hubungan many to one antara account owner dan customer, serta many to one antara account owner dan account. Hubungan one to one antara transaction dan currency. Dan yang terakhir adalah hubungan one to many antara transaction dan employee. Customer dan account memiliki hubungan one to many karena di setiap customer hanya boleh satu customer bisa memiliki banyak akun, tetapi satu akun hanya bisa dimiliki oleh satu customer. Kemudian hubungan one to many antara account dan transaction di sini artinya satu akun bisa untuk banyak transaksi, tetapi transaksi hanya bisa memakai satu akun. Lalu hubungan one to many antara employee dan cabang itu seperti employee, karyawan itu bisa bekerja di banyak cabang, tetapi maksudnya cabang itu bisa menerima banyak karyawan, tetapi satu karyawan hanya bisa bekerja di satu cabang. Kemudian antara many to one antara account owner dan customer, yaitu satu account owner hanya bisa dimiliki oleh satu customer, serta many to one antara account owner dan account. Jadi di setiap akun hanya bisa memiliki satu account owner, tetapi di setiap account owner bisa memiliki banyak akun. Lalu hubungan one to one antara transaksi dan currency. Jadi setiap transaksi hanya bisa memakai satu currency atau mata uang. Kemudian begitu juga sebaliknya satu currency hanya bisa dipakai untuk transaksi sekali. Lalu one to many antara transaction dan employee atau karyawan, seperti halnya kayak karyawan bisa mengurus berbagai macam banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya bisa diurus oleh satu karyawan. Selanjutnya ada RAT, ya ini adalah RAT yang saya pakai. RAT yang saya pakai di sini saya menjelaskan tentang foreign key dan primary key yang saya ambil. Yang pertama adalah hubungan tabel employee dan cabang. Terdapat pada tabel cabang yang menggunakan foreign key yang diambil dari primary key tabel employee. Kemudian tabel employee dan transaction, ada tabel transaction menggunakan foreign key yang diambil dari primary key tabel employee. Kemudian ada currency dan transaction menggunakan foreign key yang diambil dari primary key tabel currency. Kemudian account dan transaction terdapat pada tabel transaction yang menggunakan foreign key yang diambil dari primary key tabel account. Lalu account dan customer terdapat pada account yang menggunakan foreign key yang diambil dari primary key tabel customer. Kemudian ada account owner, account dan account owner. Tabel account owner menggunakan foreign key yang diambil dari primary key tabel account. Kemudian ada customer dan account owner. Tabel account owner menggunakan foreign key yang diambil dari primary key customer. Dan berikut adalah implementasi tabelnya. Kemudian masuk ke sistem keamanan. Sistem keamanan yang saya pakai adalah memberikan password pada setiap user dengan menggunakan
Untuk melindungi integritas dan kerahasiaan database dari ancaman-ancaman yang ada seperti pencurian identitas, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan. Salah satu metode yang sering digunakan untuk melindungi suatu database adalah dengan mengelola hak akses. Dengan database adalah melakukan melalui perintah grant. Perintah grant memungkinkan administrator untuk atau pemilik database untuk memberikan atau mencabut hak akses tertentu kepada pengguna atau admin lainnya. Jadi seperti memberikan password gitu pada setiap usernya. Kemudian masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari database pada PPT database pada hari ini, yaitu dari laporan tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa sistem database yang dibangun untuk bank memiliki beberapa komponen utama, termasuk tabel-tabel seperti account owner, customer, currency, cabang, employee, dan transaction. Desain sistem ini didasarkan pada diagram ERD dan RAT dengan hubungan yang baik antara tabel-tabel tersebut. Pembahasan mengenai keamanan basis data juga ditekankan dengan implementasi perintah grant untuk memastikan bahwa hak akses terkendali dan hak orang yang berwenang dapat mengakses data tertentu. Keamanan tersebut sangat penting mengingat adanya informasi sensitif dalam konteks bank. Dengan demikian, kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa sistem basis data yang dikembangkan memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan keamanan operasional bank dengan menyediakan struktur data yang baik dan perhatian khusus terhadap aspek keamanan. Implementasi perintah grant menjadi langkah kunci dalam memastikan pengelolaan hak akses yang optimal. Ya, sekian atas presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga presentasi yang saya lakukan ini bisa berguna bagi kalian semua ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.